dan ada sekitar 12 korban yang dibiarkan terkubur hidup-hidup di bawah gedung Manila Film Center saat itu. Sekitar pukul 5.50, salah satu sisi gedung Sampong Mall ini roboh hanya dalam waktu 20-25 detik. Sekitar pukul 8 pagi, bom atom pun meledak pada radius 200 meter dari gedung ini di ketinggian 580 meter. Hai guys, balik lagi sama aku Neta. Pastinya kalian di sini udah familiar banget nih ya, beberapa dari kalian, terutama yang mungkin dulu sekolahnya di sekolah negeri, sama cerita-cerita tentang kalau dulunya sekolah kalian tuh bekas rumah sakit atau bekas kuburan. Nah, cerita itu tuh udah sering banget kita dengar dari kecil, termasuk aku sendiri. Dulu aku juga pas SD tuh juga dapat cerita-cerita itu, biasa obrolan anak-anak SD gitu, kayak kamu tahu gak sih kalau dulu tuh sekolah kita tuh bekas rumah sakit, terus kayak toiletnya tuh bekas kamar mayat gitu-gitu, terus kayak kebakaran, terus dijadiin sekolah. Nah, cerita-cerita itu yang bikin aku kepikiran untuk gimana kalau hari ini kita bahas bareng-bareng tentang gedung-gedung yang emang punya sejarah mencekam atau menyedihkan di baliknya. Tapi seperti biasa, sebelum masuk ke videonya, jangan lupa untuk subscribe channel aku terlebih dahulu dan juga like video ini. Kalau udah, let's go! Jadi yang pertama ada Manila Film Center. Yap, dari namanya mungkin kalian udah bisa nebak Manila Film Center ini letaknya ada di mana. Jadi Manila Film Center ini merupakan sebuah gedung nasional yang berada di Manila, Filipina, di mana Manila Film Center ini merupakan gedung pusat perkembangan film nasional Filipina yang juga dioperasikan sebagai teater ataupun bioskop. Pembangunan Manila Film Center ini dimulai pada 1981 atas perintah dari ibu negara Filipina saat itu, yakni Ibu Imelda Marcos. Jadi pembangunan Manila Film Center ini ditargetkan akan selesai pada Januari 1982 bertepatan dengan Manila International Film Festival. Jadi kurang lebih cuma ada waktu 6 bulan untuk membangun Manila Film Center ini. Nah, Manila Film Center ini akan dibangun di lahan seluas 1,7 hektar atau sekitar 16.000 meter persegi dalam waktu 6 bulan. Nah, mungkin siapapun yang dengar fakta ini akan mikir kalau rasanya kayak nggak mungkin dalam waktu 6 bulan membangun bangunan di seluas tanah 1,7 hektar gitu ya. Nah, oleh karena itu nggak tanggung-tanggung pada pembangunan Manila Film Center ini dikerahkan kurang lebih 4.000 pekerja yang dipekerjakan selama 24 jam, dan pembangunan Manila Film Center ini pun memakan dana hingga 25 juta US dollar pada saat itu. Nah, akhirnya pada Januari 1982 Manila Film Center ini pun emang udah berhasil rampung dan Manila International Film Festival pun berhasil diselenggarakan. Nah, tapi mungkin kalian bertanya-tanya, terus kenapa gedung ini tuh dibilang punya sejarah yang mencekam gitu? Karena kalau kalian search di internet pun Manila Film Center ini tuh juga jadi salah satu tempat yang paling horor di Filipina. Nah, jadi pada 17 November 1981 sekitar pukul 3 pagi, 3 penyanggah konstruksi bangunan Manila Film Center ini roboh dan sekitar 168 pekerja di sekitarnya ikut terkubur di semen yang ada di bawahnya. Naasnya lagi, semen yang ada di bawahnya itu tuh saat itu kondisinya masih basah dan merupakan semen dengan tipe yang cepat kering. Jadi mereka akhirnya terkubur hidup-hidup di bawah semen itu. Nah, tapi yang benar-benar bikin geleng-geleng kepala dan menyayat hati adalah proses evakuasi dari musibah ini. Jadi proses evakuasi korban ini baru dilakukan 10 jam setelah kejadian. Alasannya adalah karena pada saat itu menurut beberapa berita yang beredar, ambulans, tim relawan ataupun tim penyelamat nggak boleh masuk ke lingkungan Manila Film Center itu sebelum ibu negara Filipina pada saat itu, Imelda Marcos, bersedia untuk mengeluarkan pernyataan kepada pers. Jadi baru sekitar 10 jam setelah kejadian, akhirnya ambulans dan juga tim relawan diperbolehkan untuk memasuki lingkungan Manila Film Center itu. Alasannya adalah karena menurut ibu Imelda Marcos, ambulans dan juga tim penyelamat itu bisa mengganggu jalannya proyek Manila Film Center ini. Ya emang gak mengganggu jalannya proyek, tapi akhirnya mengganggu jalan hidup manusia, kayak akhirnya mereka banyak korban jiwa yang akhirnya baru 10 jam setelah kejadian proses evakuasi dilakukan, dimana gak semua korban pun dievakuasi pada saat itu. Ada beberapa korban yang berhasil diselamatkan dan dibawa ke rumah sakit, namun juga ada beberapa korban yang meninggal dunia, dan ada sekitar 12 korban yang dibiarkan terkubur hidup-hidup di bawah gedung Manila Film Center saat itu. Telat evakuasinya, terus korbannya pun ada yang ditinggalin gitu aja. Nah, yang gilanya lagi adalah seakan gak ada kejadian apa-apa pada hari itu, proses pembangunan Manila Film Center ini pun tetap dilaksanakan seperti hari-hari biasanya, dan 12 korban yang tidak dievakuasi dari gedung tersebut akhirnya dibiarkan terkubur di bawah gedung Manila Film Center. Nah, sejak saat itu gedung Manila Film Center pun dipercaya sebagai salah satu tempat yang paling angker di Filipina hingga saat ini, terutama di bagian teater utama, di mana teater utama ini merupakan tempat kejadian dan tempat dikuburnya 12 korban yang gak dievakuasi pada saat kejadian. Yang
Yang kedua ada Sampong Mall di Korea Selatan. Nah, jadi Sampong Mall ini merupakan salah satu mall atau department store yang ada di Korea Selatan sekitar tahun 1989-an. Di mana mall ini merupakan salah satu mall yang sangat mewah di Korea pada saat itu yang terletak di Gangnam tepatnya. Jadi kalau misalkan kita bandingin sama di Indonesia, mungkin saat ini tuh kita bisa bayangin Sampong Mall ini nih sebagai Plaza Indonesia, Grand Indonesia, Senayan City atau Taman Anggrek dan mall-mall lainnya yang emang menjual barang-barang branded dan juga menargetkan kalangan menengah ke atas seperti artis, pejabat dan juga petinggi-petinggi lainnya di Korea Selatan pada saat itu. Nah, Sampong Mall sendiri pertama kali dibangun pada 1987 dan selesai dibangun 2 tahun kemudian pada 1989 dan mulai ramai dibuka untuk umum itu pada 1990. Nah, isi dari Sampong Mall ini benar-benar variatif, mulai dari department store, resto-resto fine dining, terus juga ada aula-aula pameran sampai tempat-tempat olahraga seperti gym dan juga swimming pool, bank, salon, sauna, spa. Pokoknya benar-benar mall-mall yang emang bisa dibilang sebagai salah satu mall termegah dan termewah di Korea saat itu. Dan gak cuma isinya aja yang menjual barang-barang mewah, tapi bangunannya pun bisa dibilang sebagai salah satu bangunan mall yang paling megah di Korea pada saat itu. Nah, kemegahan dari Sampong Mall ini gak bertahan lama, hanya bertahan sekitar 5,5 tahun, dimana pada 29 Juni 1995 Sampong Mall ini pun roboh. Sebelum robohnya Sampong Mall ini sebenarnya udah ditemuin beberapa keanehan dan kejanggalan yang dirasain baik dari karyawan mall sampai juga pengunjung mall. Mulai dari retakan-retakan yang ada di dinding-dinding mall, terus juga atap mall yang mulai turun, terus juga AC yang rusak, mall yang udah mulai kelihatan miring. Nah, sebenarnya itu udah terlihat sebelum mall ini roboh. Nah, cuma mungkin beberapa orang pada saat itu nggak berpikir kalau mall ini tuh bisa sampai roboh. Mungkin hanya ya perlu perbaikan-perbaikan kecil gitu. Nah, keanehan-keanehan ini pun dikuatkan dengan pernyataan dari salah satu mantan karyawan Sampong Mall sendiri, yaitu Yoo Ji-hwan, yang menyatakan bahwa hari itu tuh aneh rasanya karena AC mall itu mati total, terus juga atap-atap tuh udah mulai kelihatan turun, dimana pada saat itu kondisinya Korea pun lagi musim panas. Jadi ketika AC-nya mati itu tuh langsung dinotis sama pegawai-pegawai dan juga pengunjung mall pada saat itu. Hingga akhirnya pada sore harinya sekitar pukul 5.50, salah satu sisi gedung Sampong Mall ini roboh hanya dalam waktu 20-25 detik. Diperkirakan pada saat itu sekitar 1.500 orang tertimpa reruntuhan bangunan Sampong Mall itu dan proses evakuasi pun memakan waktu hingga 52 jam, di mana sekitar 502 orang meninggal dunia dan 937 orang luka-luka. Nah, robohnya Sampong Mall ini disebut-sebut sebagai salah satu keruntuhan paling mematikan dalam sejarah bangunan modern Korea Selatan. Nah, menurut beberapa berita yang beredar, alasan dibalik robohnya Sampong Mall ini adalah karena kesalahan struktural pada bangunan tersebut dan juga kesalahan pada pemilihan bahan bangunan. Nah, tapi ada juga beberapa berita yang menyebutkan bahwa robohnya Sampong Mall ini juga terkait atas kasus korupsi dan juga kelalaian dari Lee Jun sebagai founder dari Sampong Mall ini. Yang terakhir ada Atomic Bomb Dome Hiroshima. Sesuai dengan namanya, Atomic Bomb Dome Hiroshima ini terletak di Hiroshima, Jepang. Nah, Atomic Bomb Dome Hiroshima ini juga disebut sebagai Monumen Perdamaian Hiroshima yang dirancang oleh seorang arsitek Ceko, yaitu Jan Hatzel. Nah, Atomic Bomb Dome Hiroshima ini selesai dibangun pada 5 April 1915 dan diresmikan pada 5 Agustus 1915. Pada awalnya, Atomic Bomb Dome Hiroshima ini difungsikan sebagai gedung balai promosi industri prefektur Hiroshima. Nah, pada tahun 1921 di Atomic Bomb Dome Hiroshima ini diselenggarakan Festival Nasional Kue Tradisional dan Permen keempat di dunia, dan juga gedung ini difungsikan sebagai gedung pameran kerajinan khas Hiroshima pada saat itu. Akhirnya pada 1994 gedung ini dialihfungsikan sebagai kantor pekerja umum untuk wilayah Chugoku dan juga Shikoku. Sampai akhirnya pada 6 Agustus 1945 sekitar pukul 8 pagi bom atom pun meledak pada radius 200 meter dari gedung ini di ketinggian 580 meter. Sebanyak 30 pekerja yang sedang bekerja pada saat itu tewas di tempat dan hanya ada satu pekerja yang berhasil selamat karena beberapa menit sebelumnya pekerja tersebut telah kembali ke rumahnya. Nah, hingga saat ini gedung ini dijadikan Monumen Perdamaian Hiroshima dan sekaligus menjadi saksi dari dahsyatnya bom atom yang menyerang Hiroshima pada saat itu. Nah, sejak tahun 1966, Atomic Bomb Dome Hiroshima ini dipertahankan sebagai bukti saksi sejarah atas bom atom yang menyerang Hiroshima dan Nagasaki pada tahun 1945. Akhirnya pada 1995, pemerintah Jepang pun menetapkan bahwa Atomic Bomb Dome Hiroshima ini sebagai gedung bersejarah, dan setahun setelahnya UNESCO pun menetapkan bahwa Atomic Bomb Dome Hiroshima ini sebagai salah satu situs warisan dunia UNESCO.
Nah guys, itu tadi beberapa gedung-gedung yang memiliki sejarah menyedihkan dan mencekam di berbagai dunia. Aku mau minta maaf kalau ada kesalahan kata dan informasi yang aku sebutin. Kalian boleh banget koreksi di bawah. Dan juga kalau kalian mau nambahin hal-hal yang belum aku sempat sebutin, kalian juga boleh banget komen di bawah. Kalian juga boleh banget komen di bawah tentang kira-kira topik apa lagi yang bisa kita bahas dan kita ceritain bareng-bareng di sini. So guys, gitu dulu video kita kali ini. Kalau kalian suka sama videonya, jangan lupa untuk like video ini dan juga share video ini ke teman-teman kalian. Dan juga jangan lupa untuk subscribe channel aku biar kita bisa cerita-cerita dan sharing-sharing informasi lainnya. So, see you in another video.